Sejarah Jakarta, kisah nyata Jakarta sebelum merdeka. Jakarta, Agustus 1945. Langit terasa lebih rendah dari biasanya. Awan mendung bergulung tanpa hujan, seakan bumi dan langit sedang menunggu sesuatu yang belum bernama. Jalan-jalan di Menteng, Gondangdia, Cikini, dan Tanah Abang sunyi namun tegang, seperti dada yang menahan napas terlalu lama. Kabar simpang siur beredar dari mulut ke mulut, dari gang sempit hingga halaman rumah besar di Kebon Sirih. Radio-radio yang dulu keras menyuarakan perintah militer Jepang kini lebih banyak terdiam atau bergumam pelan, takut menyiarkan berita yang bisa menjadi alasan penangkapan. Di rumah-rumah rakyat biasa, lampu Petromax dinyalakan lebih cepat. Bukan karena gelap datang lebih awal, tetapi karena hati manusia di Jakarta tak sanggup lagi hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian. Tentara Jepang masih berkeliaran, tapi mereka tak segalak dulu. Di mata rakyat, mereka tampak seperti bayang-bayang kekalahan yang belum mau pergi. Di dalam ruang-ruang sempit, orang-orang berbicara pelan sambil menundukkan kepala. Mereka tidak sedang menghindari pengawasan militer, melainkan tengah memelihara bara yang mulai tumbuh. Bara itu belum menjadi api, tapi cukup hangat untuk membuat dada bergemuruh. Para pemuda mulai bergerak diam-diam. Mereka bukan lagi bocah yang ikut latihan seinendan atau keibodan karena perintah, tapi anak-anak tanah air yang mulai mencium bau kemerdekaan yang digantung di udara. Mereka tidak tahu apakah aroma itu nyata atau hanya ilusi, tapi semua sepakat bahwa Jakarta sedang berubah. Tidak ada bom yang jatuh, tidak ada tembakan yang terdengar, tapi semua orang merasakan bahwa perang telah berpindah medan, dari senjata ke pengaruh, dari peluru ke keputusan. Pagi 7 Agustus, Jakarta kembali dari malam yang sunyi. Tapi keheningan tidak sama dengan kedamaian. Di ruang redaksi surat kabar, di markas organisasi pemuda, dan di kediaman para tokoh nasionalis, desas-desus berputar lebih cepat dari rotasi jam dinding. Kabar bahwa Jepang menyerah kepada sekutu mulai merambat seperti kabut. Tidak diumumkan secara resmi, tapi bisa dirasakan dalam sikap para perwira Jepang yang lebih banyak berdiam di markas, enggan keluar. Dari radio-radio gelap yang menyelinap siaran luar negeri, terutama dari BBC dan Radio Australia, suara kemenangan sekutu melengking nyaring. Jepang kalah. Kekalahan itu bukan hasil pertempuran biasa, tetapi karena bom atom yang jatuh di Hiroshima dan Nagasaki. Jakarta tidak melihat cahaya ledakan itu, tapi ledakannya sampai ke kampung-kampung. Bukan dengan gemuruh, melainkan dengan harapan. Orang-orang mulai berbisik tentang hari yang sudah dekat. Tapi tidak ada yang tahu hari apa. Apakah kemerdekaan akan diumumkan? Apakah Jepang akan memberi izin? Ataukah sekutu akan datang menggantikan penjajah lama dengan penjajah baru? Para pemimpin bangsa bertanya-tanya dalam hati, tapi tidak boleh terlihat bimbang. Sementara rakyat menatap mereka dalam diam, menggantungkan seluruh masa depan kepada mereka yang belum sempat menyiapkan naskah kemerdekaan. Jakarta adalah kota yang pernah menjadi lambang kekuasaan. Dari balai kota kolonial di Weltevreden hingga kantor militer Jepang di Jalan Imam Bonjol, semuanya menjadi saksi bergantinya penjaga tahta. Kini, di pertengahan Agustus 1945, tahta itu goyah. Kekuasaan Jepang belum sepenuhnya tumbang, namun tak lagi kokoh berdiri. Sementara kekuasaan baru, kemerdekaan Indonesia, masih samar, belum diucap, belum diformalkan. Di sisi jalan, papan-papan nama Jepang masih tergantung, tapi tak lagi membuat orang menunduk saat melewatinya. Ada rasa berani yang tumbuh perlahan. Penjual bubur di Cikini membuka lapak lebih awal. Penjual koran di Pasar Baru berbisik pada pelanggan tetapnya bahwa Jepang sebentar lagi pergi. Di Terminal Kebayoran, sopir-sopir bemo berbicara soal hari besar yang akan datang, meski tak tahu pasti kapan. Organisasi pemuda mulai berkumpul di rumah-rumah rahasia. Mereka bukan lagi pelengkap kegiatan Jepang, melainkan tubuh-tubuh resah yang menuntut segera diumumkannya kemerdekaan. Mereka tahu bahwa jika Jepang benar-benar kalah dan sekutu masuk, peluang itu akan lenyap. Mereka tidak ingin tanah ini hanya berpindah tangan. Mereka ingin tanah ini berdiri di atas kaki sendiri. Namun, para tokoh tua masih berhitung. Soekarno, Hatta, dan para pemimpin nasionalis menyadari betapa rapuhnya situasi. Keputusan tergesa bisa memancing darah. Jepang masih bersenjata. Sekutu sedang dalam perjalanan. Rakyat menunggu. Pada malam-malam menjelang pertengahan bulan, jalan-jalan Jakarta menjadi saksi pergerakan diam-diam. Pemuda-pemuda dengan kemeja lengan pendek dan celana lapangan menyusuri lorong sempit, membagikan selebaran dan pesan-pesan tak tertulis. Di antara kegelapan malam, mereka mengetuk pintu para tokoh tua,
meminta agar proklamasi segera dilaksanakan. Bukan bulan depan. Bukan minggu depan. Tapi sekarang. Suara rakyat tak lagi tertahan dalam dada. Sekalipun tak diungkap dalam orasi atau spanduk, gelombangnya terasa seperti hawa panas yang naik dari aspal jalan. Jakarta mendidih dalam diam. Di sebuah rumah sederhana di daerah Pegangsaan, Soekarno semakin banyak menerima tamu. Diskusi demi diskusi dilakukan dengan suara rendah tapi dengan ketegangan yang tinggi. Di meja-meja bambu, nama Indonesia diucapkan lebih banyak daripada sebelumnya. Nama itu mulai terasa nyata, bukan sekadar cita-cita. Sementara itu, tentara Jepang di Jakarta mulai menarik diri dari banyak pos penjagaan. Mereka tak lagi melakukan patroli dengan senapan terangkat. Sebagian dari mereka hanya duduk di pos jaga, menatap kosong ke jalan. Kekalahan mereka bukan hanya militer, tetapi juga batin. Namun, kosongnya pengawasan bukan berarti aman. Jepang masih memegang senjata. Dan ketakutan masih tertinggal di banyak benak. Setiap bisikan kemerdekaan selalu beriringan dengan kekhawatiran akan datangnya pasukan sekutu yang bisa saja membawa Belanda kembali. Malam tanggal 16 adalah malam yang tak mengenal tidur. Di rumah-rumah para pemuda, mata tak terpejam. Di rumah para tokoh tua, kertas dan pena mulai bergerak. Kata-kata ditimbang, kalimat disusun. Narasi bangsa harus dimulai dengan bahasa yang tepat. Jakarta malam itu seperti menahan napas. Jalanan sepi, tapi suasana tegang. Di beberapa tempat, pemuda-pemuda yang tidak puas menculik para pemimpin nasionalis dan membawa mereka keluar kota untuk mendesak deklarasi segera. Kota ditinggalkan dalam ketidakpastian. Namun, meski Soekarno dan Hatta tidak di Jakarta, denyut harapan tetap terasa. Di radio-radio kecil yang masih menyala, orang-orang menunggu sesuatu. Tidak ada siaran resmi, tapi semua tahu bahwa sesuatu besar akan terjadi. Di dapur-dapur rumah rakyat, perempuan-perempuan memasak lebih banyak dari biasanya. Bukan untuk pesta, tapi karena firasat, besok akan menjadi hari yang tak biasa. Pagi itu tidak ada sirene. Tidak ada genderang perang. Matahari terbit seperti biasa. Jakarta tampak biasa saja. Tapi udara pagi terasa berbeda. Seperti saat mendekati ujian hidup. Seperti pagi hari sebelum seorang tahanan dilepaskan dari sel. Di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, halaman rumah sederhana itu menjadi pusat semesta. Tidak ada podium. Tidak ada mikrofon. Tidak ada tenda resmi. Hanya tiang bambu, bendera yang dijahit dengan tangan, dan sekelompok orang dengan wajah-wajah penuh kesungguhan. Di antara mereka, lahir Republik. Tanpa peluru, tanpa pidato panjang, kemerdekaan itu diumumkan. Tidak dengan teriakan keras, tapi dengan keyakinan yang menggema ke seluruh penjuru. Kalimat demi kalimat dari naskah proklamasi itu seperti mantra yang membangunkan seluruh rakyat dari tidur panjang penjajahan. Jakarta menjadi titik pusat dari lahirnya negara baru. Sebuah kota yang selama berabad-abad hanya menjadi tempat kekuasaan asing, kini menjadi rumah bagi pemerintahan sendiri. Di Ganggang, kabar menyebar lebih cepat daripada kendaraan. Orang-orang saling memandang tanpa berkata-kata. Mereka tahu. Mereka mengerti. Mereka mengamini. Jakarta pagi itu tetap berjalan seperti biasa. Becak masih mengayuh, warung masih mengepul. Namun, di balik aktivitas harian yang tampak tenang, ada semangat baru yang menyala di dalam dada tiap orang. Tidak semua rakyat Jakarta mendengar langsung proklamasi kemerdekaan di Pegangsaan. Tidak semua mendengarnya lewat radio. Namun berita itu menyebar secepat arus sungai yang dilepaskan dari bendungan. Setiap orang yang mendengarnya, menyampaikannya kepada 2, lalu kepada 4. Dan Jakarta mendadak penuh bisik-bisik kemenangan. Di kampung-kampung padat penduduk seperti Kramat, Tanah Tinggi, dan Kemayoran, orang-orang mulai menggambar bendera merah putih dari kain sisa, spray tua, atau bahkan sobekan spanduk militer Jepang. Warna merah diperoleh dari pewarna makanan, bahkan dari darah hewan sembelihan. Putih dari kemeja lama atau goni yang diputihkan. Tidak ada formalitas, tidak ada upacara besar, tapi seluruh kota secara diam-diam mengibarkan simbol baru itu. Bukan lambang pemberontakan, melainkan penegasan bahwa negeri ini telah berdaulat. Jalan-jalan mulai menunjukkan perubahan kecil. Lambang-lambang milik Jepang dicopot diam-diam. Poster-poster propaganda Jepang diturunkan dan diganti oleh tulisan tangan. Merdeka, NKRI hidup, Indonesia merdeka, di dinding toko, halte,
bahkan becak. Namun Jakarta juga bukan kota yang polos. Ia sadar bahwa proklamasi hanyalah awal. Setelah pengumuman, yang datang bukan ketenangan, tapi gelombang tantangan baru. Setelah 17 Agustus, pusat kota Jakarta berubah menjadi jantung administratif negara muda. Balai kota, yang dulu tempat keputusan kolonial dibuat, mulai didatangi orang-orang dengan semangat baru. Bangunan-bangunan tua milik pemerintahan militer Jepang menjadi tempat rapat, musyawarah, perumusan tugas. Dalam sekejap, Jakarta menjadi ibu kota pertama Republik Indonesia. Namun pemerintahan baru itu berdiri di atas tanah yang masih basah oleh ketidakpastian. Jepang belum sepenuhnya pergi. Mereka masih menguasai logistik, senjata, dan infrastruktur penting. Sekutu belum datang secara resmi, namun kabar bahwa pasukan Inggris dan Belanda akan masuk Indonesia melalui Batavia mulai membuat rakyat resah. Ada ketakutan bahwa proklamasi hanya akan dianggap sebagai manuver politik yang tidak diakui oleh dunia luar. Namun Jakarta tidak memilih mundur. Orang-orang mulai membentuk komite-komite kecil. Para pemuda membentuk barisan pelopor, barisan rakyat, dan berbagai laskar yang siap mempertahankan proklamasi. Pegawai-pegawai muda bekerja dari pagi hingga larut malam menyusun sistem pemerintahan darurat, mulai dari kementerian hingga pos keamanan rakyat. Di daerah Menteng dan Salemba, rumah-rumah tua dijadikan kantor sementara. Di bawah cahaya lilin dan pelita, surat-surat penting diketik. Palu-palu kecil membentuk stempel-stempel pemerintahan. Bahkan orang-orang yang semula tidak punya pengalaman politik atau administrasi kini menjadi bagian dari sebuah eksperimen besar, membangun negara dari tanah kosong, tanpa petunjuk.